Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masluh Hatuluman dengan NIM 230201010265 kelas MJ604. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah kewirausahaan dengan judul Business Activity Report, Analisis Pemasaran dan Penjualan Rumah Buku Taiwan, ya, dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SEMAK. Rumah Buku Taiwan merupakan sebuah usaha penjualan buku yang menyediakan berbagai jenis bacaan untuk konsumen di Taiwan. Produk yang ditawarkan tidak terbatas pada satu genre, tetapi mencakup buku hiburan, pendidikan, pengembangan diri, hingga bacaan informatif. Di akun Instagram tersebut juga menerima request buku sesuai keinginan pelanggan dan menyediakan pengiriman ke berbagai wilayah di Taiwan. Di Rumah Buku Taiwan juga menyediakan berbagai buku seperti novel, buku pengembangan diri atau self-improvement, buku bisnis, keuangan, dan investasi. Ada juga buku politik, buku anak, buku pelajaran, dan juga ada paket yang ditawarkan yaitu paket bundling. Promosi strategi Rumah Buku Taiwan. Yang pertama yaitu promosi melalui Instagram sebagai media utama. Rumah Buku Taiwan menggunakan Instagram untuk memperkenalkan koleksi buku, mengumumkan promo, dan mengarahkan konsumen untuk melakukan pemesanan. Kontennya menggunakan format post maupun reels, sehingga produk dapat diperlihatkan secara lebih visual dibandingkan hanya melalui katalog tertulis. Selain Instagram, akun tersebut juga mencantumkan Facebook, TikTok, dan WhatsApp sebagai kanal komunikasi ataupun pemasaran. Lalu yang kedua yaitu strategi diskon harga yang agresif. Pemberian potongan harga besar dalam salah satu promosi, Rumah Buku Taiwan menawarkan paket 10 buku dari harga normal sekitar 647 menjadi 175.000. Konten lainnya juga mempromosikan diskon hingga 95% dan promo buku dengan harga 75.000 bebas pilih. Dari sisi marketing, strategi tersebut juga cukup kuat untuk menarik perhatian dan mendorong pembelian terutama bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Lalu yang ketiga yaitu bundling atau paket buku. Rumah Buku Taiwan tidak hanya memberikan diskon per buku, tetapi juga membuat paket beberapa buku sekaligus. Salah satu contohnya adalah paket berisi 10 buku dengan harga promo. Bundling mempunyai dua fungsi. Yang pertama, konsumen merasa mendapatkan lebih banyak produk dengan harga lebih rendah. Kedua, penjual dapat meningkatkan jumlah buku yang keluar dalam satu transaksi. Lalu strategi yang keempat yaitu scarcity marketing atau stok terbatas. Rumah Buku Taiwan juga menggunakan unsur kelangkaan. Pada promo paket 10 buku misalnya, disebutkan bahwa stok tersedia hanya 5 paket. Pada promosi lain, akun tersebut juga menegaskan bahwa stok promo sangat terbatas. Pesan seperti stok hanya 5 paket menciptakan sense of urgency. Konsumen didorong untuk mengambil keputusan lebih cepat karena khawatir produk atau harga promo tidak tersedia lagi. Lalu yang kelima yaitu price anchoring, menunjukkan harga normal dan harga promo. Pada beberapa promosi, Rumah Buku Taiwan tidak hanya sekedar menyebut harga murah, tetapi membandingkannya dengan harga normal. Contoh paling jelas adalah harga normal, yaitu 647.000 yang diturunkan menjadi 175.000 untuk satu paket. Teknik ini disebut price anchoring. Konsumen terlebih dahulu melihat angka yang lebih tinggi sebagai referensi sehingga harga promo terlihat jauh lebih menarik. Lalu yang keenam yaitu promosi berdasarkan momentum atau seasonal marketing. Akun tersebut juga menggunakan momen tertentu sebagai tema promosi. Misalnya, promo spesial Hari Kemerdekaan. Strategi seperti ini membuat promosi mempunyai batas waktu dan alasan yang jelas dibandingkan diskon yang tersedia terus-menerus. Promo berdasarkan momentum dapat menciptakan urgensi yang lebih tinggi karena konsumen menganggap kesempatan tersebut hanya tersedia dalam periode tertentu. Lalu yang ketujuh yaitu konten marketing melalui Reels. Rumah Buku Taiwan menggunakan Reels untuk memperkenalkan koleksi dan promo. Salah satu kontennya mengajak audiens menemukan berbagai koleksi buku pilihan dan menyebut adanya promo serta diskon
khusus buku. Strategi ini tidak hanya menjual berdasarkan harga, tetapi berusaha membangun minat terhadap aktivitas membaca dan menemukan buku. Dengan demikian, konten berfungsi pada dua tahap, menarik perhatian terlebih dahulu, kemudian mengarahkan audiens menuju produk. Lalu yang kedelapan yaitu community marketing melalui literary talk. Rumah Buku Taiwan juga mempromosikan program Literary Talk dengan konsep pembahasan buku secara lebih mendalam, perspektif dari pembicara, serta diskusi interaktif dan juga tanya jawab. Ini berbeda dengan promosi diskon, tujuannya lebih dekat dengan pada membangun komunitas pembaca dan engagement jangka panjang. Jika dilakukan konsisten, pendekatan seperti ini dapat membuat Rumah Buku Taiwan tidak hanya dipersepsikan sebagai tempat membeli buku, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas literasi. Lalu yang selanjutnya yaitu consumer profile. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia yang tinggal di Taiwan. Rumah Buku Taiwan menyediakan buku berbahasa Indonesia di Taiwan sehingga secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang ingin tetap mendapatkan akses terhadap buku dari Indonesia meskipun tinggal di luar negeri. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa dan pelajar Indonesia di Taiwan. Mahasiswa merupakan salah satu segmen yang potensial karena toko ini tidak hanya menyediakan novel, tapi juga buku pelajaran dan buku berdasarkan request khusus. Dengan demikian, konsumen yang membutuhkan buku untuk belajar tetapi kesulitan memperolehnya di Taiwan menjadi target yang sangat logis. Pembaca remaja dan dewasa muda. Produk seperti novel, komik, dan buku self-improvement membuat remaja serta dewasa muda menjadi target yang cukup kuat. Karakteristik konsumen kelompok ini kemungkinan adalah aktif menggunakan media sosial, menyukai konten hiburan, tertarik mengikuti rekomendasi buku, dan cukup responsif terhadap promo serta konten Instagram. Lalu yang keempat yaitu pembaca dewasa yang mencari bacaan informatif. Rumah Buku Taiwan juga menjual biografi dan buku politik, sehingga konsumennya tidak terbatas pada pembaca fiksi. Target ini dapat mencakup konsumen dewasa yang membaca untuk memperoleh pengetahuan, memahami isu sosial dan politik, mempelajari pengalaman tokoh tertentu untuk meningkatkan wawasan secara umum. Lalu yang selanjutnya yaitu konsumen yang mencari buku tertentu atau sulit ditemukan di Taiwan. Adanya layanan request buku khusus memperluas target market. Konsumen tidak harus membeli produk yang sudah tersedia, mereka dapat mencari judul tertentu melalui Rumah Buku Taiwan. Ini merupakan segmen penting karena masalah utama konsumen Indonesia di luar negeri bukan hanya tentang harga, tapi juga tentang akses. Rumah Buku Taiwan dapat berfungsi sebagai perantara untuk memperoleh buku yang mungkin tidak tersedia dengan mudah di toko buku lokal di Taiwan. Lalu yang selanjutnya yaitu pembaca buku berbahasa Indonesia dan Inggris. Target pasar tidak sepenuhnya terbatas pada buku bahasa Indonesia. Profil akun juga menyebut menyediakan buku berbahasa Indonesia, Inggris, dan lainnya. Artinya, konsumen potensialnya dapat mencakup pembaca Indonesia yang terbiasa membaca buku berbahasa Inggris, serta konsumen lain di Taiwan yang tertarik dengan koleksi tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu kompetitor analisis Rumah Buku Taiwan. Yang pertama, Kangen Buku Indo. Kangen Buku Indo merupakan kompetitor langsung yang sangat kuat karena positioningnya hampir sama, menjual buku Indonesia langsung di Taiwannya. Situsnya menyediakan kategori buku ready stock di Taiwan, self-improvement, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, investasi, Islamik, dan novel. Mereka juga menyediakan layanan request buku apabila judul yang dicari konsumen tidak tersedia. Lalu yang kedua yaitu Gudang Pembaca Taiwan, @gudangpembaca.tw. Gudang Pembaca juga menjadi kompetitor langsung karena secara eksplisit mempromosikan dirinya sebagai buku Indonesia di Taiwan. Profil publiknya menyebut menyediakan buku Indonesia, menerima request buku, dan menawarkan pengiriman kepada konsumen. Produk yang dipromosikan juga memiliki overlap dengan Rumah Buku Taiwan. Misalnya Gudang Pembaca memasarkan buku development, novel, buku populer Indonesia, serta membuka sistem pre-order untuk judul tertentu. Lalu yang selanjutnya yaitu books.com.tw. Merupakan salah satu kompetitor tidak langsung karena menawarkan katalog buku online yang sangat besar. Platform tersebut menjual buku dari berbagai kategori seperti sastra, bisnis, dan keuangan, komik, psikolog atau self-improvement, dan pembelajaran bahasa. Books.com.tw juga menggunakan promosi voucher.
program anggota, dan layanan pengiriman sebagai bagian dari penawarannya. Lalu yang selanjutnya yaitu Eslite Bookstore. Eslite juga merupakan kompetitor tidak langsung. Eslite menyediakan buku Mandarin, buku asing, buku Jepang, buku anak, majalah, hingga e-book, serta mempunyai jaringan toko fisik di berbagai wilayah Taiwan. Kekuatan Eslite adalah brand yang sudah besar, pengalaman berbelanja secara offline dan online, serta variasi produk yang luas. Lalu sales report Rumah Buku Taiwan. Rumah Buku Taiwan berhasil menjual sekitar 110 pieces buku pada tahun 2026 ini. Estimasi keuntungannya yaitu 50.000 sampai 90.000 per buku. Berdasarkan margin tersebut, keuntungan keseluruhan diperkirakan sekitar 5,5 sampai 9,9 juta atau mendekati 10 juta. Penjualan didukung oleh promosi melalui media sosial, promo, dan bundling, review pembelian, literary talk, serta sistem pre-order. Sistem PO menjadi salah satu faktor penting karena produk dipesan berdasarkan permintaan konsumen, sehingga resiko adanya buku yang tidak terjual atau menjadi dead stock relatif rendah. Buku yang kurang diminati dapat disebabkan oleh genre yang kurang menarik, atau kurang sesuai, harga, atau promo yang kurang efektif. Tapi karena menggunakan sistem PO, kondisi tersebut tidak menimbulkan penumpukan stok yang besar. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.